masih. Jadi kita tahu bersama bahwa di Desa Padasari sama Kertanegara ini memang dua kemarin ya terjadi tanah bergerak yang pemicunya salah satunya hujan intensitas tinggi. Tapi kan terkait dengan struktur ini juga ada unik, tidak longsoran cepat begitu, longsor yang cepat begitu daerah lain, tapi ini pelan-pelan. Sehingga kini kita akan koordinasi dengan Badan Geologi, khususnya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi Bencana BPMBG. Nanti kita koordinasi terkait dengan bagaimana asesmen dari wilayah ini. Nah, tentu alhamdulillah ini dari sekitar 1.600 jiwa alhamdulillah selamat begitu, tidak ada korban jiwa. Namun rumah memang secara pelan tapi pasti turun, sehingga ini kita tentu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota tidak mengimbau atau justru akan melarang untuk ditinggal kembali. Nah, untuk itu nanti mungkin kita akan rapat dengan Forkompinda baik provinsi kabupaten kota dan terkait KL dan sebagainya. Kita tentu ini konsepnya seharusnya relokasi. Relokasi mungkin nanti biasanya terkait dengan lahan ya, nanti kita akan koordinasikan. Yang penting bagaimana supaya masyarakat alhamdulillah sekarang selamat, dan ke depan tentu jangan sampai korban jiwa kalau kembali. Jadi harusnya relokasi. Baik, bagaimana Pak memastikan bantuan agar sampai ke korban? Ya, baik. Jadi ini alhamdulillah untuk daerah ini cukup kondusif, jiwa sosial gotong royongnya masyarakatnya, dan ini paling tidak ada 4 titik pengungsian ya, di salah satu katakanlah Kodo, kemudian salah satu tokoh ataupun pejabat setempat yang ada rumahnya di balai desa sebagainya kita bangun dulu, sehingga dengan penampungan tersebut kita bisa hitung, bisa inventarisir. Kemudian tiap hari kita bisa evaluasi, yang jelas tentu layanan dasar mulai dari pemakanan dan lain-lain terpenuhi. Sehingga nanti tentu tiap hari ada evaluasi untuk pemenuhan-pemenuhannya kita pastikan. Pak, saat ini bagaimana Pak koordinasi dengan pemerintah daerah maupun pusat Pak untuk penanganan? Ya, lancar semuanya? Responsif, Pak Gubernur, Pak Bupati semuanya concern terhadap warga ini. Karena di tengah bencana yang kita alami selama ini menimbulkan korban jiwa, alhamdulillah kita bersyukur. Sebagai bentuk rasa syukur, tentu kebijakan ini tentu ke depan akan lebih baik untuk melindungi masyarakat. Itu atau benda barangkali ya karena saat sebagainya, tetapi jiwa yang kita tinggalkan. Pak, bagaimana ada nggak Pak yang ini Pak penggunaan teknologi untuk penanganan bencana ini ya, saat ini? Ini nanti kita akan itu tadi pertama tentu akan mapping ya, atau clearing ataupun searching terkait dengan bagaimana kontur wilayah ini. Nah, setelah itu tentu keputusannya adalah teknologinya macam-macam, bisa kemudian geologi secara geolistrik semuanya ataupun melalui citra udara ya, kita bisa petakan. Kemudian nanti setelah itu langkah selanjutnya tentu akan mencari lahan yang pun akan tempat relokasi, itu harus disurvei betul bahwa itu tempat aman. Pun misalnya terpaksanya daerahnya mungkin menengah gitu, kita tentu ada rekayasa engineering, contohnya tanggul dan sebagainya. Jadi poinnya teknologi inovasi tetap kita gunakan terus, sehingga kita bersama dengan ya BRIN, kemudian PPG, intinya seluruh komponen bangsa, KL terkait Pemda, kita bersatu padu untuk menyelamatkan bangsa maupun rakyat kita. Baik, Pak, terakhir Pak, harapannya dengan kedatangan Pak Wapres ke sini Pak? Ya, alhamdulillah beliau sangat positif sekali di beberapa lokasi bencana juga pasti STEM ini. Beliau hadir di sini luar biasa, memberikan semangat pada kami, pemerintah pusat, KL, Pemda dan kabupaten maupun provinsi untuk berarti menjadi atensi pimpinan kita, sehingga nanti tentu kita akan kawal terus sampai dengan masyarakat betul-betul bebas dari bencana.